Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarafa hadhihi al-ummah wa ja'alaha li khairi ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, mama, angku-angku, para pemuda jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita meningkatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah atas segala limpahan dan rahmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Yang seandainya kita coba untuk menghitung berapa banyak nikmat Allah yang telah kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sebagaimana yang Allah isyaratkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian coba untuk menghitung berapa banyak nikmat Allah yang telah kalian pakai itu, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka yang diminta dari kita kaum muslimin yang dirahmati Allah adalah, jadilah kita orang yang pandai berterima kasih. Jadilah kita orang yang pandai bersyukur atas setiap kebaikan-kebaikan yang telah Allah curahkan kepada kita. Bukankah salah satu keistimewaan kita, kata Rasulullah, sebagai seorang mukmin adalah ketika Allah berikan kepada kita hal-hal yang kita inginkan, Allah berikan kepada kita hal-hal yang menyenangkan, yang membuat hati kita senang. Kata Nabi, kelebihan kita apa? Syakara. Mereka berterima kasih, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita jaga hendaknya sikap syukur kita terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beringkan salam, tidak lupa-lupanya juga kita doakan semoga senantiasa Allah curahkan kepada manusia pilihan beliau, manusia terbaik, yakninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah isyaratkan tentang kelebihan beliau itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat bagi kalian pada diri Rasulullah itu, kata Allah, uswah hasanah, contoh tauladan yang baik. Maka marilah kita senantiasa mencoba untuk mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita praktekkan pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Islam itu agama yang sempurna, agama yang bukan hanya mengatur bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tapi Islam agama yang lebih luas dari itu. Islam juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, dengan tetangga, dengan masyarakat di sekitar kita, bahkan dengan alam di sekitar kita pun ada aturan-aturan yang mesti kita lakukan. Dan ini semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah senantiasa kita perbanyak ucapan salawat kita. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kepada beliau, Allah bangkitkan kita nanti di akhirat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah beliau ingatkan kita, inna awwalan nasi bi yaumal qiyamah, sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, kasurat alayya salah, adalah orang yang banyak bersalawat kepadaku. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka marilah kita lazimkan lisan kita untuk senantiasa menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bapak-bapak, mama, angku-angku, para pemuda jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian pada kesempatan yang mulia ini, khatib juga tidak lupa-lupanya mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal bagi kita adalah iman dan takwa itu. Dan yang perlu kita perhatikan juga peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa iman itu dia yazid wa yanqus. Iman kita itu dia bisa bertambah, namun di sisi lain dia juga bisa berkurang. Maka berhati-hatilah jangan sampai iman kita berkurang, karena kita tidak tahu kapan Allah akan mengambil nyawa kita, kapan kematian akan menjemput kita. Maka khawatirkanlah diri kita, seandainya iman kita sedang kurang, Allah menyuruh malaikat maut untuk menjemput kita, sungguh kematian yang jelek mungkin bagi kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini marilah kita renungkan setidaknya 7 pertanyaan Nabi Musa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi, bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalur Abu Hurairah. Apa kata Nabi Musa? Kata Nabi, sa'ala Musa rabbah. Nabi Musa itu pernah bertanya kepada Tuhannya an sitti khisalin, tentang 6 hal. Kana yanzuru annaha laha khalisah. Yang 6 ini, yang ditanyakan oleh Nabi Musa, yang 6 ini khalisah, adalah suatu yang disukai oleh Nabi Musa. Wasabi'atu lam yakun Musa yuhibbahu. Sedangkan yang ke-7, pertanyaan Nabi Musa yang terakhir, itu adalah pertanyaan yang tidak disuka oleh Nabi Musa. Yang pertanya, kata Nabi Musa kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, ayu ibadika atqa, siapakah hamba engkau yang paling bertakwa? Nabi Musa bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, siapakah hamba-hambamu ini orang-orang yang paling bertakwa? Qala, Allah menjawab, alladzi yadhkuru wa la yansa. Orang yang paling bertakwa itu adalah orang yang senantiasa ingat kepada Allah dan dia tidak pernah lupa kepada Allah. Ini barometer sederhana kaum muslimin yang dirahmati Allah untuk mengukur kadar ketakwaan kita kepada Allah. Jawaban yang Allah berikan kepada Nabi Musa tentang pertanyaan beliau, siapa orang yang paling bertakwa? Allah menjawab dengan pendek saja, orang yang senantiasa ingat kepada Allah dan dia tidak pernah lupa kepada Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tentu ini bisa kita renungkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah seberapakah kita ingat kepada Allah? Dalam kehidupan kita berapa banyak hati kita senantiasa memuji Allah, mengingat kebesaran Allah, atau bahkan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika kita menginginkan derajat ketakwaan, maka perhatikanlah jawaban ini. Berapa ingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita hanya mengingat Allah ketika susah? Kita hanya ingat meminta kepada Allah ketika sedih? Ketika kesusahan dan kesedihan itu diangkat, dihilangkan oleh Allah, kemudian kita lupakan Allah. Ini bukanlah pribadi orang yang bertakwa. Bapak-bapak, mama, angku-angku, para pemuda jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, apa pertanyaan Nabi Musa kepada Allah? Fa ayyu ibadi, maka hamba engkau yang mana yang ahda, yang mendapatkan petunjuk? Qala, maka Allah berkata, alladzi yattabi'ul huda, yaitu orang yang senantiasa mengikuti petunjuk. Setiap salat kita membaca, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian Allah berikan kepada kita petunjuk melalui Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambah penjelasan-penjelasan oleh hadis-hadis Rasulullah. Itu senantiasa kita dengar. Tapi apakah petunjuk itu kemudian kita ikuti dalam kehidupan kita? Betapa banyak misalkan kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sadar perbuatan kita salah, kita sadar apa yang kita lakukan itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kenapa keangkuhan, keegoan kita,
membuat kita berani untuk menabrak rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ketika ditanya kepada saudara-saudara kita apa hukum salat, maka mereka pasti akan menjawab salat itu wajib. Sadar mereka salat itu wajib. Tapi kemudian kenapa banyak di antara kita yang meninggalkan salat, banyak di antara kita yang melalaikan salat? Bukankah petunjuk itu sudah Allah berikan, tetapi kenapa kita tidak mau mengambil petunjuk? Bahkan kemudian kita sengaja untuk membuang petunjuk itu dengan mengalahkan keinginan-keinginan dari hawa nafsu kita. Bapak-bapak, mama, angku-angku, para pemuda jamaah Jumat, maka kewajiban kita adalah senantiasa belajar. Kita jemput hidayah, kita jemput petunjuk itu melalui para ulama-ulama kita, para guru-guru kita. Ketika kita dapatkan ilmu dari mereka, kita amalkan ilmu itu dengan bersungguh-sungguh. Kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ilmu yang kita dapat itu. Maka mudah-mudahan kita juga akan senantiasa menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kadang kehidupan kita jauh dari Allah? Karena kadangkala kita tahu perbuatan kita salah, tapi kita cari pembenaran untuk melakukan perbuatan itu. Iko salah, tapi orang banyak lo melakukan. Sering kita anggap seperti itu. Apakah kemudian karena banyak orang melakukan kejahatan, kejahatan itu akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Semua orang melakukan kejahatan yang jahat menurut Allah, semua orang di dunia melakukan, maka dia akan tetap dianggap salah, dia akan tetap dianggap sesat. Tidak ada kejahatan berubah menjadi kebaikan karena mayoritas melakukan kejahatan tersebut. Bapak-bapak, mama, angku-angku, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Musa berikutnya, fa ayyu ibaduka ahkam, maka siapakah hamba engkau yang adil, siapakah hamba engkau yang paling bijaksana? Qala, Allah menjawab, alladzi yahkumu lin-nasi ma yahkumu li nafsi. Orang yang adil itu adalah, kata Allah, orang yang ketika dia menghukum orang lain, ketika dia menghukum dirinya, dia berlakukan seperti menghukum orang lain. Yang dalam bahasa kita mungkin tibo di mato indak dipiciangkan, tibo di parui indak dikampihkan. Inilah orang yang adil. Inilah yang dalam bahasa kita mungkin yang dianggap sebagai niniak mama, sebagai penghulu tersebut. Orang yang bakatobana bajalan lurih, orang yang menghukum dirinya, menghukum keluarganya, dia akan menghukum sebagaimana dia menghukum orang lain. Kenapa misalkan keadilan hilang? Karena tidak ada lagi orang yang adil di dunia ini. Sulit sekali mencari orang yang adil, yang hakim itu. Apa bukti sulit mencarinya? Karena hukum itu ketika kepada orang lain dia tajam, tetapi ketika kepada keluarganya hukum itu menjadi tumpul. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang dia buat untuk meringankan. Padahal kata Allah, orang yang adil, hakim yang adil itu orang yang ketika dia menghukum untuk dirinya, menghukum untuk keluarganya, maka dia berlakukan sebagaimana dia menghukum orang lain. Dia tidak beda-bedakan hukum ketika berhadapan dengan keluarga dan dengan orang lain. Dia tidak bedakan hukum ketika berhadapan dengan si kaya dan si miskin, ketika orang berpangkat atau tidak. Yang salah tetap salah sekalipun pelakunya adalah keluarga. Bukankah Rasulullah SAW dengan tegas pernah mengatakan, seandainya Fatimah itu mencuri, kata Rasulullah, maka aku yang akan memotong tangannya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dan kenapa keadilan hidup pada zaman sahabat? Misalkan, bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika anak beliau pernah berzina, beliau hukum anak itu dengan hukum rajam, sekalipun dia anak kandung beliau. Beliau tidak membedakan anak kandungku dapat pengampunan, orang lain dihukum tidak. Ketika hukum pezina adalah hukum rajam, maka sekalipun yang melakukan zina itu anak beliau, maka Khalifah Umar bin Khattab tetap menjatuhkan hukum rajam itu kepada salah seorang anak beliau.
Bapak-bapak, mama, angku-angku, para pemuda jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ingin melihat atau menjadi orang yang adil, maka berlakukanlah diri kita, hukumlah diri kita sebagaimana kita menghukum orang lain. Timbanglah keluarga kita sebagaimana kita menimbang kesalahan orang lain. Jangan sampai tibo di mato dipiciangkan, tibo di parui dikampihkan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya yang Nabi Musa lontarkan kepada Allah, ayyu ibadik a'lam? Ya Allah, ya Tuhanku, siapakah hamba Engkau yang paling alim, orang yang berilmu? Allah Subhanahu wa taala menjawab, alimun, orang alim itu adalah la yashba'u minal ilmi, orang yang tidak pernah bosan untuk menuntut ilmu, orang yang tidak pernah berhenti untuk belajar, orang yang tidak pernah merasa dirinya pintar, dia senantiasa merasa haus akan ilmu-ilmu kebaikan. Yajma'u ilman nas ila ilmih, dia gabungkan, dia kumpulkan semua ilmu-ilmu itu. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang alim itu. Orang-orang yang alim adalah orang yang tidak pernah bosan untuk belajar, tidak pernah bosan untuk menuntut ilmu, tidak pernah bosan untuk mendengarkan ilmu pengetahuan. Sekalipun mungkin apa yang disampaikan itu dia sudah tahu juga. Imam Ahmad bin Hanbal misalkan pernah ditanya, wahai Syekh, kapan engkau akan berhenti menuntut ilmu? Apa jawaban beliau? Sampai kematian menjemputku. Padahal beliau seorang imam besar, mujtahid, ahli fiqih, ahli hadis, tapi beliau tetap belajar, tetap menuntut ilmu, tidak pernah bosan untuk belajar dan menuntut ilmu. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh Nabi Musa kepada Allah adalah, fa ayyu ibaduk a'az? Siapakah hamba Engkau yang paling mulia ya Allah? Maka jawaban dari Allah adalah allazi qadara affan. Orang yang mulia itu, orang yang kuat itu, orang yang hebat itu adalah orang yang dia sanggup untuk membalas keburukan orang lain, tapi affan, dia pilih memaafkan orang itu. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jadi kemuliaan bukan diukur oleh harta kita, kemuliaan bukan diukur oleh kekuatan kita, bukan diukur oleh pangkat dan jabatan kita, tapi kemuliaan, kehebatan kita itu diukur dengan kemampuan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Orang yang kuat, kata Allah, orang yang aaz, kuat, hebat itu adalah orang yang sanggup dia untuk membalas keburukan orang lain, tapi dia lebih memilih untuk memaafkan saudaranya itu. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sering kita menganggap kapan kita kuat? Ketika kita berani menindas orang lain, ketika orang takut kepada kita, ketika kita punya kekuatan, kekayaan dan lain sebagainya. Tapi ternyata untuk mendapatkan kehebatan itu sederhana saja. Belajarlah untuk menjadi orang yang pemaaf. Bukankah Rasulullah SAW kalau kita ingin mengikut beliau, beliau adalah orang yang paling pemaaf. Beliau bukan orang yang pendendam. Padahal kalau kekuatan Rasul itu orang yang kuat. Dalam buku-buku sirah misalkan, seorang pegulat yang paling kuat sekalipun bisa beliau kalahkan dengan mudah. Begitu kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setiap hinaan yang dilontarkan kepada beliau, bahkan dilempari beliau dengan kotoran dan lain sebagainya, Rasulullah maafkan semua itu, bahkan mengganti dengan doa-doa kebaikan bagi orang-orang yang zalim itu. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah mungkin yang perlu kita contoh. Ketika kita ingin menjadi orang mulia, belajarlah untuk sanggup atau bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian kata Nabi Musa yang keenam, fa ayyu ibadika aghna? Siapakah hambamu hai Allah, orang yang paling kaya? Maka Allah menjawab, qala allazi yarda bima utiyah. Orang yang kaya itu adalah
orang yang sanggup, orang yang reda dia dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kekayaan kaum muslimin bukan dihitung dari jumlah harta yang kita miliki, tapi dari kesanggupan kita untuk meredai apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka dalam pandangan Allah, orang yang hartanya sedikit bisa jadi dia lebih kaya daripada orang yang punya harta banyak. Ketika orang si miskin dalam pandangan manusia tadi sanggup ikhlas dalam menerima pemberian Allah, dia ikhlas dengan apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada orang yang punya harta banyak tetapi senantiasa tidak reda dengan keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ukurlah diri kita kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sudahkah kita menjadi orang yang benar-benar kaya tersebut, orang yang sanggup ikhlas menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang terakhir kata Nabi Musa, fa ayyu ibadika afqar, maka siapakah ya Allah hamba engkau yang disebut dengan fakir? Fakir ini kaum muslimin lebih rendah daripada orang miskin. Karena fakir, orang yang dalam bahasa fikihnya, yang fakir miskin itu adalah orang yang tidak punya penghasilan, orang yang tidak ada kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya, maka dia disebut dengan fakir. Jadi orang yang paling rendah itu siapa kata Nabi Musa? Fakir itu yaitu orang yang tidak reda, atau sahibum mangkus, orang yang senantiasa merasa kurang. Jadi orang yang fakir itu bukan orang yang hartanya sedikit saja, tapi orang yang fakir dalam pandangan Allah adalah orang yang senantiasa merasa tidak pernah puas dengan apa yang sudah Allah berikan. Dia senantiasa merasa kurang dengan pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun pemberian itu sudah membuat kagum orang lain. Ada orang yang Allah berikan harta yang banyak, tetapi dia tetap dianggap fakir karena harta yang banyak itu belum mampu memuaskan dia. Dia masih merasa kurang, masih merasa sedikit. Maka inilah kata Allah, orang yang afkar, orang yang sangat fakir tersebut. Bapak-bapak, mama, angku-angku, para muda jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itulah setidaknya 7 dialog yang pernah Allah tanyakan kepada Nabi Musa, yang mudah-mudahan juga bisa kita jadikan alat ukur dalam diri kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa? Apakah kita sudah menjadi orang yang berilmu? Apakah kita sudah menjadi orang yang kaya, orang yang kuat? Atau kita masih menjadi orang yang fakir, orang yang senantiasa merasa kurang dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat yang ketujuh ini, yakni sifatnya orang-orang yang senantiasa merasa kurang terhadap nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.